Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursita Ningsi dari Program Studi Pendidikan Geografi, mahasiswa Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pontianak atau IKIP PGRI Pontianak. Saya lahir di Pulau Kumbang 12 September 2001 dan merupakan mahasiswi semester 4. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Pengembangan Pendidikan Karakter Berwawasan Konservasi Nilai-nilai Sosial. Adapun review jurnal ini merupakan penugasan dari mata kuliah Konservasi Sosial dan Budaya. Jurnal ini ditulis oleh Maman Rahman yang merupakan jurnal dari Forum Ilmu Sosial dengan volume 40 nomor 1 dan terbit di tahun 2013. Artikel jurnal ini terdiri dari 4 jenis, yaitu abstrak, pendahuluan, pembahasan, serta penutup. Dilihat dari abstrak, saya sudah mengambil garis besar atau secara umum, yakni yang pertama, pengembangan pembangunan bangsa dan karakter telah menjadi komitmen para pendiri Indonesia sejak berdirinya tanah air. Kemudian, karakter terbentuk karena tindakan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaannya internalisasi dalam kehidupan manusia. Konservasi memiliki makna pelestarian, restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan rehabilitasi nilai tidak hanya secara fisik tapi juga sosial. Nilai-nilai sosial konservasi merupakan upaya untuk melestarikan, melindungi, dan menolak untuk menerima satu nilai yang dianut masyarakat dari apa yang merupakan baik dan buruk. Kemudian, nilai-nilai sosial belajar akan sangat menguntungkan jika nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun critical review, dilihat dari abstrak itu, terdapat beberapa kekurangan informasi yang saya rasa di dalam abstrak itu termuat tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Jadi, di abstrak tadi tidaklah terdapat tujuan, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan yang dilatar belakangi oleh Seminar Nasional Pembangunan Berbasis Nilai-Nilai Sosial Budaya tahun 2004 menghasilkan rekomendasi antara lain bahwa pembangunan bangsa ke depan perlu dikaitkan langsung dengan pengembangan nilai-nilai sosial budaya dasar yang bisa menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar di abad 21 yang ditulis oleh Pranaji pada tahun 2004. Kemudian, permasalahan yang terdapat di pendahuluan ini, yakni yang pertama, bagaimana cara mengeksplorasi nilai-nilai karakter sebagai konservasi nilai-nilai sosial. Yang kemudian, bagaimanakah rumusan nilai-nilai konservasi berwawasan sosial yang dipandang mampu mempresentasikan pendidikan karakter, serta bagaimana cara mengimplementasikan konservasi nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengeksplorasi nilai-nilai karakter sebagai konservasi nilai-nilai sosial, kemudian untuk mengetahui rumusan nilai-nilai konservasi berwawasan sosial, mempresentasikan pendidikan karakter, serta implementasi konservasi nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada isi dan pembahasan. Yang pertama itu isi dan pembahasannya mengenai eksplorasi pendidikan karakter. Yang kedua, eksplorasi nilai-nilai konservasi. Yang ketiga, keberfungsian konservasi nilai-nilai sosial. Yang keempat, implementasi konservasi nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun critical review pada bagian pembahasan, ini apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang ada? Menurut saya, dilihat dari isi dan pembahasan sudah sinkron terhadap permasalahan yang ada.
Sayangnya, tidak disebutkan dengan jelas bagaimana metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti jurnal ini. Pembahasan sudah sesuai namun hanya secara garis besar dan tidak spesifik. Dan hasil dari pembahasan ini masih secara umum dan perlu dikaji lagi. Selanjutnya, ada pun pembahasan yang diambil secara garis besar dalam pembahasan tersebut pada materi pertama, yaitu terdapat 3 proses yang perlu diintegrasi dalam pembentukan karakter yang saling terkait, yakni moral knowing, moral feeling, dan moral action. Yang kedua, ada pun tujuan konservasi, yakni mewujudkan kelestarian, sumber daya alam, hayati, serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Selanjutnya, melestarikan kemampuan dan pemanfaat sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang. Adapun materi ketiga, pembahasannya yakni pelestarian nilai dan warisan budaya yang lebih baik dan berkesinambungan. Dengan kata lain, bahwa dalam konsep konservasi terdapat alur memperbaharui kembali atau renew, kemudian memanfaatkan kembali atau reuse, kemudian reduce atau mengurangi, kemudian mendaur ulang kembali atau recycle, dan mengulang kembali atau refund. Selanjutnya pada materi keempat, yaitu bentuk-bentuk penerapan dari berbagai nilai sosial itu bisa dalam banyak bidang kehidupan. Antara lain yaitu penerapan nilai-nilai sosial dalam interaksi sosial merupakan bentuk hubungan dan pengaruh timbal balik antar manusia, baik secara individual maupun secara kelompok. Penerapan nilai sosial dalam proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian, sebagaimana diketahui bahwa proses sosialisasi itu berlangsung sepanjang hidup dan akan terus berpengaruh terhadap corak kepribadian individu. Selanjutnya, penerapan nilai sosial dalam norma sosial, penerapan nilai sosial dalam konteks perilaku menyimpang dan pengendalian sosial, dan peranan nilai sosial dalam penyesuaian terhadap perubahan sosial. Yang kelima, yaitu proses pembudayaan nilai sosial dapat dilakukan melalui internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, akulturasi, dan asimilasi. Selanjutnya yaitu penutup. Nah, pada penutup ini teman-teman bisa melihat tidak ada kesimpulan serta saran yang termuat pada bagian penutup ini, namun saya sudah mengambil garis besar bagian penutup ini untuk menarik kesimpulan. Ada 3 pihak yang berperan besar dalam pembentukan karakter, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, pembudayaan dalam konservasi nilai-nilai sosial berbasis konservasi dalam sikap dan perilaku hidup dapat melalui proses internalisasi, sosialisasi, enkulturasi, difusi, akulturasi, dan asimilasi yang sudah saya jelaskan tadi dalam pembahasan. Adapun critical review yang saya dapat dari pembahasan itu, dilihat dari penutup tidak terdapat kesimpulan secara rinci atau secara lebih spesifik ditulis oleh penulis. Kemudian juga terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD. Bisa kalian lihat di jurnal tersebut bahwa EYD penulisannya masih jauh dari kata EYD karena masih banyak tulisan yang masih bersambung dan sebagainya. Kemudian kesimpulan termuat secara garis umum dan sulit memilah dan membedakan bagian pembahasan dan juga kesimpulan. Tetapi permasalahan yang termuat di bagian pendahuluan sudah terjawab pada bagian kesimpulan. Nah teman-teman, terima kasih. Saya punya sebuah quotes untuk kalian semua, yaitu words full of wisdom that someone important said and can make the reader get inspired. Jadi kalian bisa mendapatkan inspirasi dengan kata bijaksana, dan kalian bisa menggunakan review ini bila kalian mendapat inspirasi dari saya, dan saya mengharapkan kritikan dan saran dari penonton dan pendengar demi sempurnanya review jurnal ini. Nah, sekian dan terima kasih.
berakhirnya presentasi review jurnal dari saya, reviewer. Saya mengharapkan kritik serta saran dari kalian, para pendengar dan penonton serta pembaca, agar lebih sempurna lagi reviewan milik saya ini. Atas perhatian kalian, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.